Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai transfer antar perusahaan berupa persediaan, hari ini kita akan membahas materi mengenai transfer antar perusahaan berupa aset tidak lancar atau yang kita sebut dengan istilah aset tetap. Kenapa dikatakan transfer? Kenapa bukan transaksi? Karena mereka itu merupakan satu entitas atau bukan satu entitas ya, satu kesatuan. Jadi apapun transaksi yang terjadi antara induk dengan anak atau anak dengan anak ke induk atau induk ke anak itu merupakan bagian dari mereka juga, masih transaksi antar mereka. Karena mereka kan digambarkan sebagai satu entitas tunggal. Walaupun mereka menjalankan aktivitas bisnis masing-masing, tapi dalam akuntansinya mereka itu adalah satu entitas tunggal, maka disebutlah istilahnya ada transfer antar perusahaan. Kita lihat dalam melakukan transfer antar perusahaan, semuanya itu harus dieliminasi, baik itu transfer persediaan, transfer aset tetap, apapun bentuk transfer atau transaksi antar perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kenapa? Supaya laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal. Tetapi sebenarnya itu adalah laporan dari gambaran antara satu perusahaan yang memiliki hubungan antara induk dan anak perusahaan. Nah, transaksi itu kalau kita lihat gambar ini, transaksi atau transfer antar perusahaan itu dapat terjadi dari induk ke anak, kemudian ke anak lalu ke pihak luar, atau dari anak yang satu ke anak berikutnya lalu ke induk, atau induk anak pihak luar. Banyak sekali jenis transaksinya, tidak satu arah ya, melainkan mereka bisa dari si induk itu, bisa dari si anak sendiri ya, jadi tidak terpaku untuk satu arah transaksi. Nah, untuk transaksi yang terjadi dari induk ke anak atau anak ke induk itu biasanya ada istilah yang menggambarkannya. Apa istilahnya? Yaitu downstream dan upstream. Kalau transaksinya itu dari induk ke anak, maka kita sebut dengan downstream. Sementara kalau transaksinya dari anak ke induk, itu kita sebut dengan istilah upstream. Ya, jadi transaksi itu ada berupa downstream atau upstream. Oke, kita lihat kasus berikut ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa transaksi pertama, induk membeli aset seharga 5 juta rupiah, lalu dia transfer ke si anak sebesar 10 juta rupiah. Dari induk ke anak itu dia memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah. Lalu si anak menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga 25 juta. Maka diperolehlah keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Dari mana angka 15 juta ini kita peroleh? Yaitu dari penjualan 25 juta dikurang harga perolehan si anak sebesar 10 juta, jadi 15 juta rupiah. Next. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? PT Induk memperoleh laba 5 juta rupiah dari penjualannya ke si anak sebesar 15 juta rupiah dengan harga perolehan 10 juta. Maka si PT Induk memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah. Kemudian si PT Anak memperoleh laba sebesar 10 juta rupiah. Dari mana dia peroleh harga jual 25 juta dikurang harga perolehan 15 juta, maka diperolehlah keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Lalu untuk si entitas konsolidasi itu perolehan labanya adalah 15 juta. Dari mana 15 juta itu adalah harga jual 25 juta dikurangi dengan harga perolehannya 10 juta, maka laba entitas konsolidasi itu adalah senilai 15 juta rupiah. Nah, keuntungan yang dilaporkan oleh setiap entitas dianggap telah berhasil terrealisasi. Kenapa? Karena di contoh kasus yang pertama ini, tanah kita sudah terjual kepada pihak yang tidak berrelasi selama periode tersebut. Jadi total keuntungan yang dilaporkan entitas konsolidasi adalah perbedaan harga yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi.
Kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jadi kapan laba itu bisa dikatakan terrealisasi? Kalau kita sudah melakukan penjualan kepada pihak ketiga atau pihak yang tidak memiliki relasi terhadap perusahaan mereka. Lalu kita lihat kasus yang kedua. Di sini dikatakan PT Induk 0 rupiah, tidak memperoleh apa-apa. PT Anak tidak ada, entitas konsolidasi tidak ada. Berarti dengan tabel seperti ini dapat dikatakan tidak ada penjualan dilakukan oleh perusahaan afiliasi, baik antara induk ke anak ke induk, atau kan kepada pihak ketiga. Karena tidak adanya penjualan, maka tidak ada keuntungan yang dilaporkan dari aktivitas ini. Oke. Next, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, di sini kita lihat PT Induk memperoleh laba 5 juta rupiah dari harga jual 15 juta dikurang harga perolehan sebesar 10 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh PT Induk ini dianggap belum terrealisasi. Kenapa? Karena belum berhasil kita jual kepada pihak ketiga atau pihak yang tidak memiliki relasi. Itulah yang dikatakan dengan laba belum terrealisasi, karena belum kita jual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan. Lalu kita lihat untuk kasus yang keempat. Kasus yang keempat itu di sini PT Induk 0 rupiah, tidak ada laba apa-apa. Kemudian PT Anak memperoleh keuntungan sebesar 10 juta. Jadi harga perolehan 15 juta dikurangi harga jual 25 juta. Lalu ada entitas konsolidasinya sebesar 15 juta rupiah. Dari mana kita dapat 15 juta ini? Dari harga jual 25 juta dikurang harga perolehan sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini PT Anak itu mengakui keuntungannya sebesar selisih antara harga jual 25 juta dengan harga perolehan 15 juta. Sedangkan entitas konsolidasi melaporkan keuntungan sebesar selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Sini letak perbedaannya. Dalam kasus 4 ini, itu juga dikatakan sudah terrealisasi. Kenapa? Karena sudah dijual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan atau kepada pihak ketiga. Oke. Next, kita lihat contoh kasus merupakan transfer aset berupa tanah. Ilustrasinya seperti ini. PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Kemudian menjual tanah tersebut ke anak perusahaan pada tanggal 1 Juli 2011 dengan harga 35 juta rupiah. Kalau kita lihat sepintas dari ilustrasi ini, kira-kira labanya sudah labanya dikatakan sudah terrealisasi atau belum? Belum ya, karena di sini belum terjadi penjualan kepada pihak ketiga. Kita lihat dari transaksi ini, maka akan kita lakukan penjurnalan. Pada tanggal 1 Januari, berarti kita akan mencatat pembelian tanah. Pembelian tanah ini, jurnalnya tanah pada kas sebesar 20 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 2011, kita lakukan pencatatan penjualan tanah ke si anak perusahaan. Maka jurnal oleh si induk ini kas 35 juta, kemudian kita kredit tanah 20 juta, dan kita kredit keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta rupiah. Dan si anak sendiri akan mencatat jurnal pada saat pembeliannya seperti ini. Tanah 35 juta pada kas sebesar 35 juta. Kemudian kita eliminasi untuk keuntungan yang belum terrealisasi atas penjualan tanah tersebut pada 31 Desember 2011 dengan jurnal keuntungan penjualan tanah 15 juta pada tanah sebesar 15 juta rupiah. Baik, sekarang kita akan coba lihat contoh keseluruhan atau contoh beberapa transaksi lagi, yaitu untuk kasus yang pertama kita akan bahas dulu untuk penjualan downstream, yaitu penjualan dari induk ke anak. Di sini dikatakan pada PT Anak terdiri dari modal saham 200 juta dan lawatan 100 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010, PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2011, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. PT Induk semula
membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2011 dengan harga 20 juta rupiah. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya. PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyampaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Nah, dari transaksi tersebut kita buat jurnalnya. Sebenarnya kalau kalian paham materi minggu lalu, materi hari ini sangat lancar dan sangat mudah untuk kalian kerjakan, karena jurnalnya hampir sama, karena transaksinya pun juga hampir sama. Kita lihat pada tanggal 1 Januari 2011 atau pada tanggal 1 Juli, pada tanggal 1 Januari tadi dikatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 PT Induk menjual tanah ke PT Anak. Saya tidak bikinkan lagi jurnalnya, karena jurnalnya untuk sampai transaksi penjualan antara induk dan anak atau sampai transaksi antara induk dan anak sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Saya akan langsung masuk untuk transaksi yang nomor 3. Dari transaksi yang nomor 3 tadi, maka kita buatlah jurnalnya. Kita buat jurnalnya kas 24 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta rupiah. Kemudian kita bikinlah jurnal atas labanya si PT Anak. Tadi katakan laba PT Anak adalah 50 juta, maka si induk akan mencatat bagiannya sebesar 80% dikali 50 juta. Jurnalnya adalah investasi pada saham PT Anak 40 juta pada pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta rupiah. Dari transaksi tersebut baru kita buatlah jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi yang pertama itu adalah kita eliminasi pendapatan dari PT Anak dengan jurnal pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta, kredit dividen yang diumumkan 24 juta, dan kredit investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta rupiah. Kemudian kita alokasikan laba kepentingan non-pengendali. Jurnalnya adalah pendapatan untuk KNP sebesar 10 juta. Kemudian kita kredit dividen yang diumumkan 6 juta dan KNP sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita eliminasi saldo investasi awal. Jurnalnya saham biasa PT Anak 200 juta. Saldo laba 1 Januari 100 juta pada investasi pada saham PT Anak 240 juta dan KNP sebesar 60 juta rupiah. Lalu kita eliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan tanah tersebut. Jurnalnya adalah keuntungan penjualan tanah 15 juta pada tanah sebesar 15 juta rupiah. Dari transaksi ini baru nanti bisa kita pindahkan ke kertas kerja. Kertas kerjanya seperti ini. Ini adalah kertas kerja untuk laporan laba rugi. Sama seperti minggu lalu, silahkan masukkan jurnal eliminasi pada kolom eliminasi pada laporan laba rugi atau pada kolom laporan neraca. Jurnal eliminasi ini kita masukkan tergantung dari akun apa yang terjadi. Kita lihat, tadi kita contohkan seperti akun eliminasi yang pertama, pendapatan dari anak 40 juta. Pendapatan itu rekeningnya adanya di penjualan, di laba rugi atau di neraca. Kalau dia ada di laba rugi, kita masukkan, kita cek ada tidak. Oke, debit ada 40 juta. Kemudian kreditnya dividen yang diumumkan 24 juta. Masih pada laporan laba rugi ya, ada nih 24 juta. Kita lihat untuk 16 juta adalah investasi pada saham PT Anak. Kira-kira investasi ini jurnalnya ada nggak di laporan laba rugi? Nggak ada ya. Kenapa? Karena investasi itu adalah rekening yang ada pada neraca. Kita lihat. Oke, investasi pada saham PT Anak 16 juta. Ketemu ya. Oke, begitu untuk seterusnya. Saya tidak ulang lagi penjelasannya. Karena apa? Karena minggu lalu juga sudah membahas mengenai transaksi antar perusahaan. Sekarang bedanya, kalau minggu lalu kita bahas persediaan, minggu ini kita bahas berupa aset tetap. Coba kita hitung laba bersih konsolidasinya. Tadi di informasi soal dikatakan laba terpisah PT Induk adalah 155 juta.
Dalam laba PT Si Induk ini kita keluarkan laba antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan sebesar 15 juta. Maka laba yang terrealisasi itu adalah sebesar 140 juta. Kita keluarkan kita tambah laba bersih PT Anak itu 50 juta, maka laba bersih konsolidasinya adalah 190 juta. Dari laba PT Induk ditambah laba PT Anak, maka laba konsolidasinya adalah 190 juta. Dari 190 juta ini kita keluarkanlah punyanya si KNP, yaitu 50 juta kali 20% adalah 10 juta. Maka laba untuk si kepentingan pengendali adalah 180 juta. Kita cek pada kertas kerja kita, cocok atau tidak. Oke, cocok ya. Ini laba bersih kita menjadi 180 juta. Ya, laba bersih kita 180 juta. Ya. Laba bersih kita ada 180 juta. Untuk si kepentingan pengendali ada 10 juta rupiah. Ya. Maka laba bersih konsolidasi kita adalah 180 juta rupiah. Next, kita lihat bagaimana untuk kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali itu saham biasa tadi katakan 200 juta. Kemudian saldo labanya 120 juta. Maka total nilai bukunya adalah 320 juta. Kita keluarkan bagian proporsional penghasilan non pengendali adalah 20%. Maka KNP kita pada 31 Desember adalah 64 juta. Kita lihat angka 64 jutanya. Ketemu ya, KNP kita sebesar 64 juta. Oke. Next, kita lihat untuk kasus upstream, yaitu penjualan dari anak ke induk. Ilustrasinya seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Anak membeli tanah dengan harga 20 juta. Kemudian 1 Juli 2011, tanah tersebut dijual ke induk seharga 35 juta rupiah. PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Induk sebesar 15 juta selain laba yang diperoleh dari periode regulernya sebesar 50 juta. Sehingga laba bersih PT Anak untuk tahun 2011 sebesar 65 juta. Kemudian dividennya 30 juta. Dividen induk 60 juta, laba tersendiri PT Induk adalah sebesar 140 juta. Kita lihat untuk jurnalnya. Kita lakukan pencatatan atas dividen PT Anak, yaitu jurnal adalah kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. Kemudian kita catat pendapatannya dengan jurnal investasi pada saham PT Anak 52 juta pada pendapatan dari anak sebesar 52 juta. Itu kita peroleh dari 80% dari kali dengan laba si PT Anak. Dari transaksi ini kemudian barulah kita buat jurnal eliminasinya. Kemudian kita buat jurnal eliminasi untuk pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya pendapatan dari anak sebesar 52 juta, kemudian kredit dividen diumumkan 24 juta, dan investasi saham PT Anak sebesar 28 juta. Kemudian kita eliminasi pendapatan dari kepentingan non pengendali. Jurnalnya pendapatan untuk KNP 10 juta, pada dividen diumumkan 6 juta, dan KNP sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita eliminasi saldo investasi awal. Jurnalnya adalah saham biasa PT Anak 200 juta, saldo labanya 100 juta pada investasi saham PT Anak sebesar 240 juta, dan KNP sebesar 60 juta. Terakhir kita eliminasilah keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream sebesar 15 juta rupiah. Jurnalnya keuntungan penjualan tanah 15 juta pada tanah sebesar 15 juta rupiah. Kenapa dikatakan belum terrealisasi? Karena belum terjual ke pihak non afiliasi atau ke pihak ketiga. Selesai kita membuat jurnal eliminasi, baru kita masuk ke kertas kerja. Kertas kerjanya sama seperti tadi. Ada kertas kerja untuk laporan laba rugi dan kertas kerja untuk neraca. Nah, jurnal eliminasi tadi kita masukkanlah ke kertas kerja kita, sehingga nanti akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
Kita hitung laba bersih konsolidasi kita di tahun 2011. Laba terpisah PT Induk itu adalah 140 juta. Kemudian laba bersih PT Anak tadi dilaporkan 65 juta. Dari 65 juta itu tadi termasuklah laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 15 juta. Jadi laba terrealisasi si Anak sendiri baru 50 juta. Maka laba bersih konsolidasi kita adalah 190 juta. Kemudian laba untuk kepentingan non pengendali itu dari 50 juta dikali 20%, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Maka laba kepentingan pengendali kita adalah sebesar 180 juta. Kita lihat kertas kerja kita. Nih, rangkaian 180 juta. Lihat laba realisasi PT Anak. Laba bersih PT Anak 65 juta. Kita keluarkan keuntungan antar perusahaan 15 juta, maka pendapatan realisasinya adalah 50 juta. Kita lihat berapa saham proporsional atau KNP adalah 20%, maka pendapatan KNP kita adalah sebesar 10 juta rupiah. Coba kita lihat. Maaf ya nggak kelihatan ya. Nah, nih pendapatan untuk KNP kita adalah sebesar 10 juta rupiah. Oke. Nah, untuk kepentingan non pengendali saham biasa 200 juta, saldo laba 135 juta, maka totalnya buku kita ada 335 juta. Kita keluarkan keuntungan perusahaan belum terrealisasi 15 juta. Nilai buku PT Anak kita adalah 320 juta. Bagian proporsional untuk si kepentingan non pengendali ada 20%, maka KNP kita adalah 64 juta rupiah. Next, kita akan lihat eliminasi laba belum terrealisasi setelah tahun pertama. Sekarang kita lihat untuk kasus penjualan downstream. Pada downstream, induk perusahaan itu akan mengakui seluruh laba dari transfer antar perusahaan, kemudian memasukkannya dalam saldo laba di tahun-tahun berikutnya. Maka diperlukanlah jurnal eliminasi dalam penjualan downstream selama anak perusahaan masih memiliki tanah tersebut. Jurnalnya adalah saldo laba 1 Januari sebesar 15 juta pada tanah sebesar 15 juta rupiah. Ini karena tanah tersebut belum terjual, maka kita tetap akan melakukan jurnal eliminasi atas tanah yang masih dimiliki oleh si anak. Kita lihat untuk penjualan upstream. Nah, dalam kasus upstream, induk perusahaan itu mengakui bagian proporsional atas keuntungan dan jumlah tersebut termasuk dalam saldo laba awal di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, pada periode setelah transfer upstream antar perusahaan, saldo laba konsolidasi itu dikurangi oleh bagian induk perusahaan atas keuntungan anak perusahaan belum direalisasi dan kepentingan non pengendali dikurangi selisihnya. Ya. Jadi di sini terlihat ya perbedaannya. Kalau dia penjualnya downstream, maka angkanya langsung aja saldo labanya 15 juta pada tanah sebesar 15 juta. Tapi kalau kasusnya upstream itu kita bagi lagi untuk si kepentingan non pengendalinya berapa. Maka jurnalnya saldo laba 12 juta, KNP 3 juta pada tanah sebesar 15 juta. Itu yang membedakan antara penjualan downstream dan upstream. Kalau kasusnya upstream, kita tetap harus mengeluarkan proporsi untuk si anak atas penjualan yang terjadi. Kemudian kita lihat lagi untuk bagaimana apabila terjadi pelepasan aset di kemudian hari. Kalau asetnya sudah terjual ke pihak ketiga, maka seperti teori kita di awal baru dikatakan keuntungan antar perusahaan itu telah terrealisasi. Jadi kalau aset kita sudah kita jual kepada pihak ketiga atau pihak non afiliasi, maka keuntungan perusahaan itu sudah terrealisasi. Nah, walaupun laba yang dilaporkan penjualan dari penjualan eksternal berdasarkan pada biaya poin afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi itu berdasarkan biaya poin aset dari entitas konsolidasi. Kemudian pada saat realisasi, jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditangguhkan ditambahkan ke perhitungan laba bersih konsolidasi, lalu kita alokasikan ke kepentingan non pengendali dari mana sebelumnya laba dieliminasi. Jurnalnya ini hampir sama seperti jurnal pada kasus upstream, ya.
Saya harap teman-teman lebih bisa memahami lagi mengenai transaksi antar perusahaan, baik itu berupa persediaan ataupun berupa aset tetap. Silahkan baca lagi sumber-sumber bacaan yang lain atau tonton video penjelasan yang lainnya. Perkaya lagi ilmunya, perdalam lagi latihan sehingga lebih paham lagi. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.